Halo Cancer, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di M Lexi Tarot. Ini untuk weekly reading general Cancer, khusus untuk karir dan kesehatan dari tanggal 10 hingga tanggal 16 Januari 2022. Readingan ini bersifat general, energinya kolektif. Oleh sebab itu, ya, mohon bijaksana di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan lewat kartu ini, karena saya tidak bisa menjamin akan 100% resonate terhadap kamu secara personal. Ambil yang cocok, abaikan bila tidak. Jangan diambil hati bila ada pesan-pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak sesuai dengan kamu, ya. Sebelumnya saya minta maaf buat Cancer, ya, agak terlambat ini readingannya, dan di minggu lalu juga saya tidak ada rilis untuk weekly reading general Cancer. Sebenarnya semua zodiak sama aja gitu, ya, berhubung kondisi saya kurang enak badan, ya, mohon dimaklumi, ya. Oke, semoga Cancer semua dimanapun kamu berada dalam keadaan yang sehat dan selalu bersemangat di dalam menjalani aktivitas sehari-hari, ya. Ya, apapun kesulitan yang kita hadapi selama kita bersemangat, semuanya akan ada jalan keluarnya. Oke, untuk Cancer ada The Hangman. Sepertinya ada bentuk pengorbanan yang harus kamu lakukan, ya, untuk mencapai sesuatu, untuk karir, untuk keberhasilan kamu, ataupun untuk peningkatan income ataupun jabatan, ya, bagi beberapa di antara kamu yang ingin meningkatkan taraf hidup. Nah, dibutuhkan di sini pengorbanan. Untuk The Wheel of Fortune, ketika kamu melakukan pengorbanan, bakalan ada kesempatan-kesempatan. Ya, kesempatan ini terbuka lebar, tapi harus ada pengorbanan di sini untuk The Hangman, ya. Terkadang kalau tidak ada melakukan tindakan langsung atau tidak melakukan pengorbanan, maka waktu itu bisa jadi berputar lambat, ya. Untuk The Hangman sendiri ini adalah seperti time is getting slower gitu. Jadi waktu itu seperti berputar lambat di sini, ya. Perputaran rezeki juga sepertinya agak lambat di sini karena harus ada bentuk pengorbanan di sini, ya. Bentuk pengorbanan di sini banyak, mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, ataupun modal, ya. Ada The Death. Ya, ini adalah awal baru bagi kamu, ya. Kalau saya ngelihat ini sepertinya minggu ini adalah transisi antara ending of situation menuju lembaran baru, ya. Ada sakit hati nih, ada kesedihan, ya, ada broken heart. Ada juga ini beberapa di antara kamu yang cemburu, frustasi, ya. Ngerasa diselimuti dengan kegalauan, ya, di minggu ini, ya. Ini mempengaruhi cara pandang kamu, ya, bisa mempengaruhi cara pandang kamu mengenai rezeki ataupun kesuksesan. Ada judgment, ya. Ini kondisinya seperti kamu dalam keadaan terdesak atau tertekan. Ada situasi yang membuat kamu harus mau gak mau kamu harus memilih cara-cara tertentu atau jalan tertentu untuk keluar dari masalah, ya, keluar dari situasi yang sama atau situasi yang pasif, ya. Untuk The Hangman-nya sendiri sini ini adalah situasi yang pasif, ya, atau perputaran rezeki itu seperti agak lambat gitu, ya. Oke, ada Seven of Wands. Ya, ada rasa frustasi. Tetapi untuk Seven of Wands-nya ini dianugerahi talenta atau kemampuan untuk menyelesaikan berbagai macam masalah. Ya, selama kamu percaya pada kemampuan kamu dan selama kamu memanfaatkan waktu, membuka diri terhadap hal-hal baru, ya, pandangan orang lain atau saran dari orang lain, yang pastinya harus kamu sortir mana yang sesuai untuk menyelesaikan masalah kamu di sini. Ada King of Wands, ya. Ya, King of Wands di sini menurut saya adalah kamu, ya. Ini adalah seseorang yang ambisius, outspoken, dia senang berbicara juga ini.
dia senang mengutarakan isi hatinya, dan ini pekerja keras. Dia selalu berpikir nih bagaimana caranya mengubah taraf hidup menjadi lebih baik, bagaimana menyelesaikan masalah ya, atau keluar dari masalah ya. Kalaupun kamu sedih ya hari ini karena faktor keuangan atau pekerjaan ya, tapi selama kamu terus berusaha ya, dan tidak impulsif di dalam melakukan tindakan ya, senantiasa koneksikan diri kamu dengan intuisi kamu. Ada yoga nih, ketika kamu ngerasa frustasi, galau nih, coba bermeditasi atau stretching exercises ya, membaca banyak buku ya, menambah wawasan, dan ini akan membantu kamu untuk membuat suatu keputusan ya, walaupun keputusan di sini dalam keadaan terdesak, tapi endingnya tidak merugikan kamu ya. Saya ngelihat di sini untuk Wheel of Fortune ini, keberuntungan di sini atau kesempatan di sini ya, tergantung dari kamu ya. Saya akan klarifikasikan di sini. Kita lihat apakah ada keberuntungan di minggu ini. Oke. Yap, ada nih gitu ya. Ada Ace of Cups ya, ada tawaran, ada promosi ya. Ada nih keberuntungan bagi kamu. Nah, cuman kamu sendiri yang gak yakin. Ya. Situasi perekonomian atau keuangan kamu mungkin sekarang lagi juggling ya kan. Lagi banyak berpikir nih. Kalau mau beli sesuatu juga harus mikir-mikir. Ya. Tapi ada kondisi atau situasi di mana kamu nggak bisa ngelak, ya. Mau nggak mau memang harus dibeli misalnya ya, contohnya. Namanya kebutuhan hidup ya, atau tanggung jawab biaya hidup bulanan gitu ya. Mau nggak mau kan harus dibayar gitu ya. Cuman ini tadi ya, kamu nggak yakin apa yang harus kamu lakukan. Apakah kamu akan memulai suatu bisnis baru, atau apakah kamu akan menerima tawaran atau promosi di sini? Ya. Ada semangat satu sisi di sini ya. Ketika kamu mendengarkan ada tawaran promosi, ada kontrak kerja, promosi proyek terhadap kamu seneng gitu ya. Ini akan ngebantu perekonomian kamu. Tapi di satu sisi kamu nggak yakin nih. Saya nggak tahu kenapa kamu nggak yakin. Ya, ada Knight of Pentacles. Ya, bisa jadi ini beberapa di antara kamu pengaruh dari masalah sakit hati ya. Ada rasa frustasi, sedih gitu. Ya, mengenai orang-orang di perkumpulan kamu. Ya, ada hal yang mengecewakan kamu sepertinya di sini ya. Ya. Padahal untuk Knight of Pentacles-nya ini adalah kartu yang menyarankan ini segera harus bertindak gitu. Harus segera melakukan suatu tindakan, taking action. Ketika kamu sudah mendapatkan peluang nih untuk make money, ya, menciptakan sesuatu yang menghasilkan di sini, harusnya kamu bertindak segera di sini, tapi harus perlu ada ketelitian, ada plan, terus memperhatikan situasi lingkungan kamu secara detail. Jangan impulsif di dalam membuat tindakan, ya, supaya kedepannya tidak menuai kekecewaan, ya. Untuk beberapa di antara kamu, saya ngelihat ini sepertinya ya kamu nggak yakin dengan bidang yang baru ini. Bisa jadi bertolak belakang nih dengan background kamu, atau cara pandang kamu, atau dengan jurusan kamu ya, pengetahuan kamu atau skill kamu. Ini menuntut kamu harus senantiasa belajar lagi kan gitu ya. Ya, bisa jadi ini faktor keuangan juga mempengaruhi ya. Ada juga faktor
faktor keterbatasan pengetahuan. Kalau saya ngelihat ini lebih faktor keterbatasan pengetahuan. Ya padahal kamu di sini sebenarnya adalah pekerja keras nih, bertanggung jawab ya. Cuman The Hangman ini mempengaruhi pikiran kamu, semangat kamu. Ya. Oke, saya akan membuka spiritual guidance kamu ya. Ini hampir sama sepertinya dengan Sagittarius ya. Ya. Ketika kita dalam keadaan sulit, justru di situ ada pertolongan. Tapi ketika ada pertolongan di sini, malah kamu nggak yakin gitu. Aneh juga ini ya. Ya, oke. Ada King of Swords, ada Three of Cups, dan juga Justice. Ya, untuk King of Swords-nya intelligent, impartial, respected, stoic, receiving wise advice, remain objective and fair-minded, public speaking, communicate clearly, unemotional relationships of being emotionally unavailable. Ya, sepertinya kamu memang secara emosional belum siap sekarang. Ya, ini yang membuat kamu nggak yakin. Kamu akan menerima tantangan di sini, menerima kondisi tawaran atau kondisi keuangan kamu ini kemelut ya, seperti ada kemelut ya, ada masalah keuangan. Tapi ketika ada tawaran, sebenarnya di satu sisi kamu itu senang gitu ya, tapi kamu nggak yakin gitu. Nah ini campur aduk dia, ini yang membuat kamu ada rasa sakit hati ya, sedih, kesedihan, sepertinya ada yang ngecewain kamu. Hal yang mengecewakan kamu ini yang jadinya ngobok-ngobok rasa semangat kamu di minggu ini. Jadi ketika ada tawaran pun kamu nggak bersemangat gitu, nggak langsung serta-merta ambil ini tawaran langsung kamu bergegas ngerjainnya, enggak seperti itu ya. Cobalah terima saran-saran dari orang-orang di sekitar kamu ya. Coba berpikir yang lebih objektif, berpikir lebih fair lagi ya. Mungkin ada beberapa kondisi atau situasi yang menurut kamu gak fair terhadap kamu mengenai keuangan ya, ikhlaskanlah gitu ya, bermaklum lah di situ ya. Ketika kita ikhlas, ini rezeki juga bakalan terus mengalir ya. Kamu juga ikhlas untuk ngejalanin pekerjaan-pekerjaan di depan ya. Communicate clearly, coba komunikasikan secara jelas hambatan atau tantangan yang kamu hadapi di sini. Apa yang membuat kamu kurang yakin? Komunikasikan, sharing dengan orang-orang terdekat kamu ya. Oke, ada Three of Cups, news worth celebrating, joyful announcement like engagement, wedding, pregnancy or graduation, a time for gratitude, close communities, or chosen families ya. Kalau saya ngelihat Cancer di minggu ini memang erat banget ya. Segala aktivitas ini berhubungan dengan anggota keluarga, dengan orang-orang terdekat kamu ya. Senang ini makan, senang berkumpul dengan keluarga ya. Ada rasa simpati yang kamu miliki ya. Rasa simpati yang kamu miliki ini yang membuat kamu begitu sensitif gitu. Jadi kalau ada hal-hal yang kurang ngerespek sama kamu langsung ambil hati ya. Ada banyak memang rahasia-rahasia yang dimiliki oleh orangnya, bahkan pasangan atau orang-orang terdekat kita gitu ya. Kadang orang terdekat kita ini tanpa sepengetahuan kita memberikan apa yang tidak seharusnya diberikan. Misalnya memberikan bantuan terhadap anggota keluarga yang lain gitu. Sementara kamu enggak sepenuhnya ikhlas misalnya gitu. Itu yang membuat kadang jadi kecewa atau sedih gitu ya. Ya, tapi ya intinya adalah kalau segala sesuatunya sudah terjadi gitu, ikhlaskan aja lah gitu ya kan, supaya perjalanan ke depan itu lancar. Oke, ini adalah waktunya bagi kamu untuk tetap mengucapkan syukur gitu ya. Apapun kondisinya, ikhlaskan semuanya. Yap, ada Justice, be impartial and objective, stand up for what you believe, try to see all sides of situation, you will win if your position is one of integrity ya. Jadilah sosok yang selalu balance secara energi, emosional dan pikiran, mereview atau membuat
pandangan terhadap segala sesuatunya yang mempengaruhi emosional kamu dari segala sisi dan secara objektif ya. Dengan cara pandang yang seperti ini, kamu kalau menurut saya akan mampu mengatasi masalah sakit hati atau situasi emosional kamu di sini ya. Ya, untuk beberapa di antara kamu, saya ngelihat nih bisa jadi ini ya, masalah internal kamu ini dengan pasangan ini di dalam pernikahan. Ya, ada juga nih beberapa di antara kamu ini yang pengen menikah gitu ya. Pengen menikah tapi masalah keuangan ini yang membuat kamu jadi sedih ya. Jadi nggak tahu nih, nggak tahu harus bertindak dari mana gitu, apa yang harus dilakukan gitu. Padahal sebenarnya ada Seven of Wands nih, ada jalan keluar nih gitu ya. Intinya open minded gitu ya, selalu terbuka terhadap hal-hal yang baru atau pandangan baru, perspektif orang-orang yang berbeda dari kamu gitu. Cobalah buka cara pandang kamu, belajar lagi, berjiwa besar untuk menerima perbedaan-perbedaan. Ya, kemungkinan ini akan ngebantu kamu untuk keluar dari situasi emosional yang sedih di sini. Oke, demikian untuk Cancer. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Bila kamu ngerasa ini tidak sesuai, tidak cocok dengan kamu, diabaikan saja, diambil sisi positifnya. Terima kasih untuk Cancer. Tetap bersemangat dan semoga berbahagia. Sampai jumpa. Bye-bye.